application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar pemilu ya, khususnya Pilpres ya. Pemilu kita nanti di 2024 pada tanggal 14 Februari. Itu sekaligus memilih pasangan capres dan cawapres, juga memilih para calon legislatif. Nah, kita sudah tahu KPU sudah melakukan pengundian. Masing-masing calon sudah mendapatkan nomor urut. Nomor 1 didapatkan oleh pasangan Anies Baswedan dan Caimin. Nomor 2 didapatkan oleh pasangan Pak Prabowo dan Gibran. Nomor 3 didapatkan oleh pasangan Ganjar dan Mahfud MD. Nah, seiring dengan itu, mulai rame dah sekarang ya. Sebelumnya juga sudah rame, tapi sekarang tambah rame. Ya. Nah, kita lihat dulu nih, apa itu yang saya maksud rame. Jadi begini, beberapa hari yang lalu ya, viral lah ya, pernyataan atau suatu pidato dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri. Di situ Ibu Mega mengingatkan agar jangan terjadi kecurangan lagi di pemilu. Nah, ini menarik nih ya, karena Ibu Mega mengatakan jangan sampai terjadi lagi kecurangan pemilu. Artinya sebelum ini pemilu yang lalu ada kecurangan dong, karena katanya jangan sampai terjadi lagi. Menarik ya. Nah, ini ada cuitan dari Partai Sosmed. Di sini katanya ketum parpol pemenang 2 pileg dan pilpres terakhir mengingatkan agar jangan terjadi kecurangan pemilu lagi. Apakah artinya? Gitu ya. Dia mengutip berita dari Viva Co.id ya, di mana Megawati berkata jangan biarkan kecurangan pemilu terjadi lagi. Artinya sebelumnya sudah ada kecurangan dong, karena ada kata lagi. Oke. Kemudian di sini ada cuitan juga dari Papa Loren, dikatakan tegas, Megawati minta jangan sampai kecurangan pemilu terjadi lagi. Artinya yang sebelumnya pernah curang dong. Pernyataan di atas seolah mengkonfirmasi adanya praktek kecurangan pemilu pada pemilu sebelum tahun 2024. Karena ada kata lagi, gitu ya. Bukan terlalu, di sini maksudnya tentu dalam tiap peristiwa ada pihak yang melakukan. Dalam hal ini pelaku kecurangan deh ya. Dan juga ada yang terdampak, dalam hal ini korban. Nah, di sini dia mengutip pidato politik Ibu Mega. Nah, ini komplitnya beginilah kata-katanya ya. Sekedar mengingatkan, pemilu 2019 diikuti oleh 2 paslon, yaitu Jokowi Ma'ruf untuk periode yang kedua ya, untuk Pak Jokowi, dan Prabowo Sandiaga Uno, serta partai penguasa saat itu adalah PDIP. Oke? Silakan renungkan siapa yang paling mungkin jadi pelaku kecurangan pemilu dan siapa yang menjadi korban. Oke? Kalau udah ketemu jawabannya ya, jangan pilih lagi ya kan. Nah, pinter juga nih Papa Loren ya. Saya setuju. Kemudian, nah ini dia nih yang sangat saya sayangkan, seorang Gunawan Muhammad yang bekas redaktur pelaksana atau pemimpin redaksi lah sepertinya. Kayaknya pemret dia ya. Majalah Tempo. Lebih dari 10 atau 20 tahun yang lalu. Iya, Gunawan Muhammad adalah pemret dari Majalah Tempo. Dan terakhir juga sering disebut sebagai tanda kutip tokoh bangsa. Cuman mohon maaf ya, kalau saya lihat komen-komennya di cuitan-cuitannya di Twitter atau sekarang namanya X,
terkesan garing dan childish, kekanak-kanakan ya, tidak melambangkan atau tidak merepresentasikan orang yang suka disebut sebagai tokoh bangsa. Kita lihat nih ya, cuitannya. Poster pro Ganjar Mahfud dicopot petugas yang menyamar. Tampaknya akan ada pemenang Pilpres yang tanpa budi pekerti. Seakan-akan ini sudah menjudge bahwa Ganjar akan kalah. Dikalahkan oleh saingannya. Ya, dalam sini walaupun nggak disebut, saya sudah tebak lah siapa gitu ya. Di video saya terakhir yang sebelum ini sudah saya bahas bahwa itu betul dicopot oleh Satpol PP karena poster-poster itu dipasang di tiang listrik atau di tiang telepon. Itu kan ada aturannya, nggak boleh ya. Tapi sayangnya dicuitkan seperti ini, seakan-akan ini ada kecurangan melibatkan Satpol PP. Oke. Nah, kemudian ada komentar dari Fahri Hamzah ya, yang partainya sekarang mendukung Prabowo Gibran. Kumparan mencuit mengutip pernyataannya dia, yaitu begini, kasarnya kami ini belum tahu cara curang katanya ya, terus dimarahi, dicurigai curang sama yang sering curang. Ya, saya nggak tahu maksudnya siapa nih ya, aneh juga sih sebenarnya kata Fahri ya. Jadi ini mengutip Kumparan ya. Kita lihat tuh TKN Tim Kemenangan Nasional kayaknya ya singkatannya. TKN Prabowo Gibran soal isu kecurangan. Dicurigai curang sama yang sering curang. Oke. Kompas juga kira-kira memberitakan hal yang sama. Fahri Hamzah tanggapi Megawati soal kecurangan di pemilu 2024. Dia bilang kita belum tahu cara curang. Iya kan? Karena Fahri waktu itu kan bukan di pihak partai penguasa. Kira-kira begitu kalau Anda baca dalamnya ya. Jadi di Kompas TV ini Fahri bilang Fahri Hamzah tanggapi Megawati soal kecurangan di pemilu 2024. Padahal pemilunya belum ya. Oke lah, proses-proses awalnya kali ya mungkin ya. Atau dicurigai nanti akan ada kecurangan. Oke. Nah, ini Eko Kun tadi, ini adalah buzzernya Ganjar dan sekaligus buzzernya PDIP. Jadi di sini Eko Kun tadi bilang apa? Saya cuma mau ngomong betapa mudahnya bikin hoax model begini. Jadi begini loh ya. Beredar tentang fakta integritas yang ditandatangani oleh ASN ya. Dalam hal ini siapa itu? Di sini pejabat bupati mana itu ya? Mantap ya. Ada dua nih. Ada dua. Oke. Di sini seakan-akan dikatakan bahwa yang satu pejabat bupati mana itu ya, yang satu pejabat bupati mana gitu ya. Lucu juga ya. Jadi di sini dikatakan siap memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam pemilihan presiden ya. Waduh. Oke, yang satu namanya KGB Rusia, yang satu Intelijen Vatikan. Wah, nggak tahu ada tuh ya namanya. Tapi ditandatangani oleh pejabat Bupati Vatikan. Ini inisial lah ya, tebakan saya. Jadi Eko Kun tadi menuduh bahwa ini adalah hoax gitu. Tapi menariknya apa? Menariknya begini, Partai Sosmed mencuit bahwa fakta integritas itu memang benar adanya. Ceritanya fakta integritas ini ditemui ketika KPK menggeledah rumah bupati pejabat mana gitu saya lupa, ditemukan fakta integritas itu. Jadi ini temuan dari KPK ya. Jadi kata Partai Sosmed bahwa fakta integritas itu memang benar adanya, tapi saat itu dibuat sebelum pecah kongsi, sebelum inilah pisah ya antara Ibu Mega dan Pak Jokowi. Saat itu semua pejabat bupati ya memang diangkat dengan pertimbangan dari intelijen. Berarti sudah ada gerakan untuk kecurangan dong kalau ini Partai Sosmed benar nih ya, bahwa itu benar adanya. Waduh, jadi siapa yang mau curang nih ya? Oke, lanjut dulu deh ya. Nah, di sini Partai Sosmed menegaskan lagi karena ada pertanyaan dari seseorang yang namanya Yan A. Harahap
yang bertanya, apakah benar ini temuan fakta integritas saat OTT KPK terhadap pejabat Bupati Sorong? Apa benar PDIP dan GP itu Ganjar Pranowo ya, meminta bantuan BIN untuk memenangkan Pilpres 2024? Astaga naga ya, itu dia ternyata ya. Tapi di sini lebih jelas. Kalau tadi kan pakai kode-kode Vatikan lah, Rusia. Kalau di sini ada namanya ya, ada pejabat Bupati Sorong, ada apa itu ya, Papua Barat, ada Brigjen TNI siapa gitu ya. Astaga naga ya. Nah, mirip seperti yang sebelumnya yang dipertanyakan oleh Eko Kun tadi. Oke, jadi Partai Sosmed bilang terkonfirmasi. Artinya ini bukan hoax. Ya. Nah, kemudian TV One News mengabarkan bahwa tentang heboh fakta integritas pejabat Bupati Sorong, dukung Ganjar dan Mahfud. Dukung Ganjar maksudnya di sini ya. Mahfud MD bilang tidak langgar netralitas ASN. Kalau ini saya nggak ngerti ya. Maksudnya apa ya Pak Mahfud bilang fakta integritas dari pejabat Bupati Sorong itu tidak langgar netralitas. Lah, harusnya ASN dalam hal ini pejabat bupati atau siapanya harusnya netral lah kan. Nah, padahal di sini fakta integritasnya sudah diakui benar, tapi Pak Mahfud bilang tidak langgar netralitas. Nah, saya bingung dah. Oke lah, itu biarkan masyarakat yang menilai. Ya. Kompas juga memberitakan bahwa ada fakta integritas pejabat Bupati Sorong dukung Ganjar. Terus Mahfud bilang apa? Itu terbit sebelum resmi capres. Iyalah, mau jadi capres sebelum jadi capres artinya sudah ada gerakan itu. Kalau di berita-berita yang saya baca itu minta dukungan dari BIN. Ya saya nggak tahu ya benar apa enggak ya, kan saya cuma ngutip berita. Oke? Jadi kalau dibilang akan ada kecurangan, apakah ini salah satu bentuk kecurangan yang akan mungkin terjadi? Nah, ini dia menarik. Oke. Kemudian Partai Sosmed menjawab pertanyaan Inin Nastain. Bukan pelanggaran kah? Bukan pelanggaran kan? Gitu ya. Partai Sosmed bilang apa? Bukan jika menguntungkan PDIP. Loh, ini saya cuma bacakan loh ya. Saya tidak beropini. Ya, Anda bisa lihat kok di Twitter ini atau yang sekarang namanya X gitu ya. Jadi Partai Sosmed bilang kalau menguntungkan PDIP ya bukan pelanggaran katanya. Kira-kira begitu yang saya tangkap. Oke. Nah, di sini Partai Sosmed seperti menyindir dan mengkritisi Pak Mahfud ya. Karena dia dengan referensi berita TV One News yang Pak Mahfud bilang itu tidak melanggar netralitas ASN, aparatur sipil negara, Partai Sosmed sindir, bilang apa? Inilah ketika malaikat masuk ke dalam sistem. Mungkin yang dimaksud malaikat Pak Mahfud gitu ya. Ketika Pak Mahfud masuk ke dalam sistem, dalam hal ini jadi cawapres. Nah, kira-kira begini ya komentarnya. Oke. Nah, di sini aduh, lucu deh ya. Nah, kemudian ada satu video yang dibahas, dikonfirmasi dah ya oleh Partai Sosmed. Di dalam video itu kalau saya dengar, Anda bisa masuklah ya ke Twitter, Anda cari Partai Sosmed ini. Di video itu ada ASN yang berdiskusi bahwa mereka diminta untuk mendukung Ganjar, ya. Maka di sini Partai Sosmed bilang, kami konfirmasi bahwa video ini benar adanya dan memang ada upaya-upaya pengerahan aparatur sipil negara dan PPPK, saya nggak tahu apa itu PPPK, untuk mendukung salah satu capres. Nah, memang nggak disebut namanya, kalau Anda dengar videonya Anda tahu gitu ya, siapa. Nah, ini sekali lagi saya sayangkan seorang yang katanya disebut-sebut sebagai salah satu tokoh bangsa, Gunawan Muhammad, bekas pemimpin redaksi majalah Tempo yang lama, bilang apa? Perwira-perwira Angkatan Darat ini datang ke Solo menghadap Gibran, calon wapres yang sedang disiapkan untuk menang. Nah, jadi Gunawan Muhammad di sini seakan-akan nyerang nih. Nah, ini nih kubu Gibran ini ya, memanfaatkan perwira-perwira Angkatan Darat. Dia mempertanyakan netralitas TNI. Nah, Gibran sudah menjawab tentang foto ini. Ini foto lama.
Bukan foto sekarang ketika dia menjadi cawapres. Jadi serangan Gunawan Muhammad ini menurut saya nggak tepat. Bahkan kalau saya bilang ini bentuk kampanye hitam buat Gibran, ya kan? Seakan-akan Gibran dengan kekuasaan atau tanda kutip eksklusivisme yang dia punya sebagai anak presiden, seakan-akan mengumpulkan perwira angkatan darat untuk mendukung dia. Padahal bukan itu, ini foto lama, oke? Nah, sekarang kita lihat nih ya, itu soal kecurangan-kecurangan yang dikhawatirkan. Nah, TV One News, nah di sini kita lihat nih ya, bagaimana masing-masing kubu berkampanye. Contoh, kubu dari nomor 1 yaitu Anies Baswedan dan Caimin. Dia kampanye bilang, janji Caimin jika menang Pilpres 2024, yang miskin jadi kaya. Ya terserah lah ya, orang mau kampanye apapun ya, nanti kalau yang miskin nggak jadi kaya, kalau mereka menang ya tagih gitu ya. Tapi ini dia tidak nyerang kubu lain. Dia hanya menjual janji yang menurut mereka mungkin bisa menaikkan elektabilitas. Terlepas nanti janji itu dilaksanakan atau enggak, ya itu nanti gitu ya. Tapi di sini yang saya lihat adalah dia tidak menyerang kubu lain. Oke? Kemudian Ade Armando yang sudah kita tahu pastinya sekarang dia mendukung Prabowo Gibran. Kalau dulu dia mendukung Ganjar, sekarang dia dukung Prabowo Gibran. Apalagi dia adalah kader PSI yang konon katanya dicuekin sama PDIP. Nah, dia berkampanye dengan riang gembira katanya di sini ya. Tata cara nyoblos di TPS. 1, dibuka kertasnya. 2, dicoblos. Ini jelas maksudnya nyoblos yang nomor 2. 3, tutup lagi kertasnya. Nah, ini ya kreatif gitu ya, tapi dia tidak menyerang kubu lain. Ya, dia tidak menjelek-jelekan kubu lain. Nah, ini bagus juga gitu ya. Nah, kemudian Ruhut Sitompul yang selama ini suka nyinyir gitu terhadap pasangan nomor 1 atau pasangan nomor 2 gitu ya, yang selalu memuji-muji Ganjar gitu ya. Tapi kali ini bagus gitu ceritanya ya. Kita lihat ya. Berkat Tuhan, doa dan kerja keras para pendukung rakyat Indonesia tercinta akan terwujud. Tetap rendah hati dan jangan ada yang sombong. Itu permohonanku. Merdeka katanya. Nah, 3 kata yaitu Ganjar Mahfud menang. Oke. Karena dia hanya mempromosikan calon yang nomor 3 tanpa menyerang kubu nomor 1 atau kubu nomor 2. Nah, ini adalah 3 contoh kampanye yang menurut saya positif lah ya, bukan kampanye hitam. Nah, Jimli Asidiki yang terakhir menjadi ketua Mahkamah Kehormatan dari Mahkamah Konstitusi, ya, dia juga mencuit bahwa ada 3 paslon Pilpres sudah resmi disahkan dan sudah dapat nomor urut masing-masing. Tinggal dipilih pada 14 Februari 2024 yang bertepatan dengan Hari Valentine. Lupakan isu aturan main yang sudah diputus MK. Ya sudah, ini adalah final dan mengikat dan sudah ada 3 calon. Sudahlah, nggak usah ngomong-ngomong lagi MK gitu ya. Ada pelanggaran etis, udahlah, nggak usah, basi gitu ya. Yang penting sekarang sudah ada 3 calon katanya ya. Nah, ini saya senang ini sama komentar seperti ini. Ya, cukup jangan dipilih yang tidak disuka. Iyalah, kalau Anda nggak suka sama nomor 1 ya jangan dipilih. Kalau Anda nggak suka sama yang nomor 2 ya jangan dipilih. Kalau Anda nggak suka sama nomor 3 ya nggak usah dipilih. Nggak usah dijelek-jelekin gitu ya. Pilih sesuai aspirasi dengan tidak menjelek-jelekan yang lain. Setuju Pak Jimli ya. Hormati pendukung mereka, hindari kampanye negatif, apalagi kampanye hitam. Nah, kemudian Ade Armando bilang, cuitannya, politik santun dan santuy yang dikumandangkan Kaisang bukan sekedar kata-kata. Mereka benar-benar menjalankannya. Keren, katanya. Nah, di sini yang dalam kotak merah itu luar biasa. Gibran dan Kaisang sungkem pada Bu Megawati. Anak-anak muda ini memberi teladan politik yang mengagumkan. Nah, ini bagus nih. Cuma memang ada insiden ya. Ya, ini sangat disayangkan. Kalau saya lihat, memang ketika Gibran dan Kaisang sungkem, itu tertutup oleh badan orang lain. Tapi saya yakin dia sudah sungkem.
tetapi ada fragmen lain yang seakan-akan dielaborasikan Ibu Megawati cuek terhadap Kaisang gitu ya. Nah, ini sangat disayangkan, seakan-akan ini menyerang Ibu Megawati yang cuekin Kaisang, padahal tidak demikian. Nah, itu juga menurut saya salah satu kampanye hitam buat kubu nomor 3. Oke? Karena ini dia tanda kutip menjelekkan Ibu Megawati, dan itu juga tidak patut sebenarnya. Oke, nah ini satu lagi ya, Muhammad Guntur Romli. Nah, ini orang yang paling kocak menurut saya. Dia awalnya adalah kader PSI. Dia tiba-tiba keluar dari PSI karena PSI menerima kunjungan Prabowo. Padahal jauh sebelum Pak Prabowo berkunjung ke kantor PSI, dia sudah nyalek ternyata di kubu PDIP. Ini kan kocak ini menurut saya ya. Nggak etis dia sebenarnya. Nah, tetapi meskipun caranya nggak etis gitu ya, dia cuek aja gitu ya. Meskipun sudah disindir lah sama Ade Armando dan lain-lain. Nah, ini salah satu bentuk kampanye negatif atau kampanye hitam lah. Di sini dia bilang apa nih? Giant yang lagi di branding Gemoy. Jadi seakan-akan dia memposisikan Pak Prabowo sebagai giant gitu ya. Suneo yang lagi di branding anak muda, dalam hal ini Gibran. Lihat jari-jari tangan Suneo, 2 jari, pas kan? Maksudnya kan nomor 2 mereka ya. Nah, ini menurut saya kampanye negatif ya. Nggak pantas gitu ya. Apa itu? Giant, agak bodoh, pemarah, gerasa gerusu, licik, suka bohong, tukang rampas. Ini kan kampanye negatif. Suneo, anak orang kaya, manja, suka pamer, cengeng, pembohong, sombong. Nah, ini dia ya, dilakukan oleh yang namanya Muhammad Guntur Romli. Kemudian, nah ini juga nih, Gunawan Muhammad lagi. Intimidasi dan teror ternyata sudah berlangsung. Lembaga jajak pendapat yang independen hendak dibungkam. Lembaga yang mana ya? Nah, ini kan harus dipertanggungjawabkan kan kalau nggak ini. Kemenangan macam apa yang akan diperoleh Prabowo Gibran? Seakan-akan dia sudah menuduh pasangan nomor 2 ini sudah melakukan pembungkaman. Waduh, ini sudah tendensius lah. Ini sudah kampanye negatif juga. Nah, Gunawan Muhammad lagi. Jangan sampai kezaliman Orde Baru kembali lagi. Megawati singgung pemerintah otoriter yang timbulkan penculikan aktivis. Jadi dia mengutip mungkin pidatonya Ibu Megawati, saya belum dengar, yang diposting oleh merdeka.com. Di sini Megawati singgung pemerintah otoriter yang timbulkan penculikan. Nah, captionnya kira-kira Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyinggung tragedi 98 di mana terjadi penculikan yang aktivis dan kuda tuli. Megawati mengatakan tragedi bla 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 gitu ya. Nah, ini juga menarik ya. Menurut saya ini adalah lagu lama kaset baru yang selalu diputar per 5 tahun. Ya. Sangat disayangkan. Kenapa? Begini. Ini adalah foto ketika Ibu Megawati berpasangan dengan Prabowo Subianto. Kalau Pak Prabowo Subianto dianggap bagian dari Orde Baru yang melakukan penculikan, itu kan sudah di-clearkan ya, sudah dijelaskan berkali-kali. Kenapa Ibu Mega mau berpasangan dengan Pak Prabowo waktu itu? Kan lucu kalau sekarang Ibu Mega bilang, jangan sampai kembali Orde Baru ya, otoriter, terjadi penculikan aktivis lah. Kalau demikian kenapa ini harus berpasangan? Lucu kan? Lucu. Kemudian Gunawan Muhammad lagi bilang apa? Menegakkan dinasti. Pak Jokowi itu menista keadilan. Nah, ini sudah menyerang seorang presiden. Saya mau tanya Pak Gunawan Muhammad, ketika Gibran menjadi wali kota Solo, ketika Bobi menjadi wali kota Medan, kok Anda nggak keluar-keluar itu politik dinasti? Iyalah, come on ya. Aduh. Nah, kemudian sekarang banyak saling gugat. Nah, salah satunya ini bekas penyiar Kompas TV, ya, Aiman Wicaksono. Dia kan sebagai bagian dari tim kampanyenya kubu Ganjar Mahfud ya. Dia dilaporkan usai sebut Polri tidak netral di pemilu 2024. Nah, dia harus mempertanggungjawabkan ya. Dari mana dia bisa bilang kepolisian tidak netral? Nah, tapi Aiman bilang, masa saya sampaikan hoax? Ya udah, diklarifikasi aja gitu ya. Karena Aiman sekarang sedang digugat. Begitu juga dengan
Sekjen PDIP Hasto dan juga Adian Napitupulu juga dilaporkan ke Bareskrim. Aduh, jadi hati-hati ya kalau Anda yang menyampaikan sesuatu tapi tak ada bukti, nah kena gitu. Oke, nah menariknya para buzzer lah ya kalau saya bilang, bahkan kader PDIP gitu ya, Yunarto Wijaya ini ya disindir oleh Ade Armando. Karena Yunarto Wijaya sebelumnya mencuit bahwa saya izin pamit tidak bermain di sosmed dulu sementara waktu. Semoga pemilu betul-betul bisa berjalan sesuai dengan cita-cita demokrasi yang kita gaungkan bersama-sama saat reformasi. Maaf kalau kemarin-kemarin ada tweet saya yang membuat sebagian tidak berkenan. Kemudian Ade Armando menyindir. Sebelumnya di video saya juga saya sudah tayangkan Ade Armando menyindir Yunarto yang lembaga surveinya yang bilang Ganjar unggul, padahal yang lain-lain bilang Pak Prabowo dan Gibran elektabilitasnya naik. Oke? Jadi Ade Armando di sini nyindir lagi, bilang apa? Yunarto Wijaya mundur dari pertarungan di Twitter. Ada apa? Ada yang tahu? Waduh. Ini juga politikus PDIP, Dedi Yefri Sitorus, yang sering berkomentar gitu ya, waduh, menyerang gitu ya. Menurut saya sih menyerang ya, tapi ya kalau Anda bilang tidak menyerang ya terserah gitu ya. Dia bilang apa? Saya juga harus mohon pamit undur diri dulu dari kegaduhan media sosial, sembari berharap masih banyak orang waras yang mampu memelihara ide dan kewarasan tanpa rasa lelah. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Dia mengutip ucapan Cicero, yaitu Salus populi suprema lex esto. Jadi, itulah kira-kira keramaian dari konstelasi politik menjelang Pilpres dan Pileg, kira-kira 3 bulan lagi ya, 14 Februari. Ya, mulai dari tuduhan akan ada kecurangan ya, dan terus dengan kampanye-kampanye hitam yang terjadi. Oke, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.